when udah masuk bikin brandnya, start building, start in the process, belum pernah merasa I've had enough gitu. Luar biasa Ibu Amira Sinantia ini. And in a way, aku gabungkan dengan pemikiran bahwa brand itu nggak hanya untuk di-build, tapi juga untuk di-nurture. So excited! The idea of the brand home membuat aku menyesuaikan juga sama my own expectation as a brand consultant. Ternyata kita tuh bisa juga kok membagikan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami dari sisi brand strategi melalui cara-cara yang mungkin berbeda. It helps me a lot sih. It's part of your healing process dari lelahnya berkecimpung di industri ini. Kalau kamu pernah berpikir, maybe I don't love branding anymore, this one's for you. This episode is our love-hate letter to the industry we've grown up in and how we're learning to come back to it on our own terms. Ini episode yang mungkin akan cukup kontroversi di antara pelaku industri kita. Apakah ini akan sendu juga sesuai dengan cuaca di luar sana? Yang agak-agak gloomy dikit. I wanna talk about rebranding your relationship with branding. Gimana tuh maksudnya? Jadi kita kan berkecimpung di industri ini udah cukup lama ya. 15-20 years gitu. Dan ada certain perceptions yang akhirnya kita pun miliki ketika menjalani dunia ini setelah sekian lama lah menjalani dunia ini gitu. Dengar kata branding tuh ada meaning yang seharusnya arti brand tuh ini loh gitu. Tapi ada kata lain yang ditangkap sama dunia luar tuh beda lagi gitu. Nah, sebelum kita jatuh cinta kembali nih dengan dunia ini gitu, I think we need to be honest also to ourselves. Pernah gak sih ngerasa capek menjalani day to day brand thinking, brand building, brand creations, brand safeguarding? Apakah pernah merasakan loss of spark? Atau semangat maju tak gentar terus selama 15 tahun? I love you forever with the industry and I'm gonna build it terus gitu. What's your take on that? Where's your stand? Kalau ditanya kayak pernah gak sih ngerasa capek? Capek dalam arti karena ya itu tadi ya, maksudnya perjalanan kita, kamu ataupun aku gitu. Let's say in this case perjalanan aku gitu sebagai brand consultant, terus orang yang istilahnya membantu klien untuk memperkuat brand mereka. Seiring berjalannya waktu banyak pemahaman-pemahaman baru dan juga istilahnya understanding baru di aku terkait branding tuh sebetulnya tentang apa sih, atau branding tuh sebetulnya sejauh mana sih gitu. Jadi di part itunya ada momen dimana aku merasa seru gitu karena kayak rediscovering again gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri karena mungkin branding juga nggak ada ilmu pasti dan ilmu bakunya gitu yang kayak rumusnya itu tuh 1+1 sama dengan 2 It's gitu. really not math. Jadi pasti kan semua orang di industri yang sama itu juga akan menceritakan pemahaman mereka masing-masing. Nah, yang aku ingat ada titik di mana aku pernah mempertanyakan, ini aku bahkan sempat share juga ke salah satu teman kita juga, Mas Arsy waktu itu. Aku sempat bilang kayak, udah kali ya Mas, capek gitu. Maksudnya kayaknya percuma juga deh kita selama ini gitu. Waktu itu kita di brand consultancy kita coba merediscover dan juga kayak mencari formula yang kayaknya tepat dengan menggabungkan berbagai expertise gitu. Karena misalnya konsultan kita pada saat itu datang dari berbagai background yang berbeda. Terus kita juga jadinya coba cari tahu, oh kalau angle dari PR tuh seperti ini branding, angle dari marketing communications itu seperti ini branding. Jadi masing-masing industri yang sudah ada punya pemahaman mereka, their own version of
what brand is gitu Tapi maksudnya karena ya. kita berkumpul di Ha-ha. satu tempat yang sama, Yes. then I feel like kita tuh mencoba memformulasikan dengan menggabungkan semua angle itu. Oke. Which is actually good, no? Iya, karena kan pada akhirnya setelah itu kita juga jadi, kita semua bahkan jadi Iya. tahu bahwa oh ternyata brand tuh seluas itu loh. It's not it's a multidisciplinary process. Yes. Oh ternyata brand itu memang harus turun banget nih ke bisnisnya. Oh ternyata brand itu memang harus turun banget nih ke produknya. Tapi ketika aku melihat dunia di luar sana, Mm-mm. kok mereka masih ngomongin logo lagi, kok mereka masih ngomongin visual lagi. Itu pada akhirnya membuat aku sempat ada di titik dimana udahlah, ngapain sih kita memperjuangkan atau mencoba untuk Mencoba mengedukasi men-shape gitu ya. Ha-ha. klien setidaknya Iya. untuk juga sepemahaman sama kita gitu. Iya. Si klien juga tuntutannya logo lagi, visual Yes. lagi gitu. Terus ini udah ada visualnya belum? Iya. Jadi logonya kapan Iya. gitu ya? Oke. Jadi kayak most of our clients itu kadang-kadang mau skip the part where we try to define their brand strategy gitu, kayak master plan-nya nih apa nih, istilahnya the platformnya gitu, itu tuh apa, itu tuh kebanyakan mereka mau skip itu dan kayak udah langsung aja ke visualnya gitu. Dan kadang kan juga ada masa dimana ketika kita regroup pun juga kayaknya, atau bahkan ketika presentasi gitu, kita udah coba bikin strategi yang indah, yang istilahnya it's very beautiful to encapsulate all the vision and the purpose gitu. Tapi abis itu nggak dilihat, yang kayak langsung misalnya ditepuk tanganin itu adalah si logo dan visualnya. Iya. Sebagai non-visual practitioner, Itu tuh sering banget di tim konsultan itu tuh pada akhirnya kita mencoba menerima dan ya udahlah kita embrace aja kalau misalnya memang part kita itu tuh tidak dianggap sepenting itu. ya, well, itu sudut pandang yang menurutku menarik untuk kita bahas karena coming from the visual side of the creator gitu, backgroundku kan visual, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ngelihat sesuatu yang berbeda itu akan membuat orang lebih mudah untuk berdiri dan bertepuk tangan gitu. This is the new us gitu. But for us dari sisi visualnya gitu ya, tanpa strategi it is impossible we can get it right. Itu akan hanya menjadi tebak-tebak berhadiah yang kadang-kadang juga ada masanya coba deh, oke, nggak usah pakai strategi. Kita biasanya tuh kalau di challenge untuk beauty pitch, beauty contest gitu. Ya sekali-sekali lah, 2 kali di antara the 20 years of our span of professional working. Oke, kita coba deh beauty pitch. Gak pernah menang, gak pernah dapet. Padahal secara logo, visual dan lain sebagainya itu udah cakep lah gitu. Ya itu subjektif sih. Tapi I know kapan ini terlihat oke gitu. Tapi tanpa strategi itu yang kuat, tanpa story yang bisa betul-betul memang menyentuh hati atau engage dengan rasa yang mau ditimbulkan oleh si brand owners, for me, no matter how beautiful the visual is, it's kayak tong kosong. Nah, tapi menurutku juga nggak semua desainer itu punya pemikiran kayak kamu. I'm sorry. Again, I'm sorry. sebuah kontroversi. Iya, sebuah Makanya kontroversi. ini udah ada disclaimer dari depan. Rebranding, your relationship with branding is going to be something that kalau dibicarain juga bisa panjang banget karena setiap angle berbeda. Itu betul. Makanya balik lagi sih kita bisa bekerja sama tuh memang dengan orang-orang yang se-value kan gitu. Kalau memang value-nya itu adalah okay, the visual is topping everything, don't need anything else. Yang penting bagus, bagus, punya
filosofi color, punya filosofi meaning, ya berarti dia akan cocok dengan partner-partner, rekan-rekan, dan bahkan tipe klien yang seperti itu. Iya sih memang. Dan menurutku itu nggak salah juga, karena memang ada yang seperti itu. Untuk kita itu menjadi sebuah challenge, gimana cara kita bisa edukasi, bisa mengedukasi atau nggak usah mengedukasi deh, mungkin like broadening their perspective. Kalau you wanna build something more sustainable, coba dilihatnya end to end, Iya. yang cuma dari sini aja. Karena sebetulnya bagi tim visual juga kadang sulit untuk deliver the logo, dan I can only imagine kesulitan ketika brand itu udah mulai diimplementasiin ke touchpoint lain, udah mulai ke digital marketingnya, social media and activation. If they don't have like a grounded strategy to be their base foundations, kebayang gak sih tim marketingnya akan sepusing apa, harus cari ide terus setiap minggu untuk pilar apa lagi yang harus kubuat ya, warna apa lagi yang harus ku introduce, dan lain sebagainya gitu. Itu sesuatu sih. Dan menurutku salah dua yang biasanya, dan kalau untuk hal ini menurut aku it's not only di sisi konsultan, tapi aku yakin di sisi tim kreatif juga atau tim desainer. Aku yakin di luar sana juga banyak gitu yang ngerasain membuat kita sangatlah lelah ketika kita harus menghadapi yang tuntutannya itu adalah untuk trend chasing. Misalnya kayak di industri katakanlah fashion gitu. Oh ya udah, ada mereka mau bikin fashion brand, terus abis itu betul-betul tuntutannya itu adalah untuk membuat another fashion brand yang lagi ngetrend gitu. Kalau dari sisi konsultan aku nggak tahu, mungkin nanti kamu bisa mengisi dari point of view designer. Tapi kalau dari sisi konsultan, lelahnya itu adalah apa ya istilahnya, capek gak sih gitu, maksudnya ngeliatin berbagai macam brand yang ada di industri yang sama tapi ngomong hal yang sama, terus juga tipe bajunya juga sama, terus warna-warnanya kurang lebih sama. Karena again, kita ada tuh momen dimana meskipun aku sekarang juga bajunya tetap misalnya warnanya juga itu-itu aja ya tapi ada tuh momen dimana di period of time itu tuh semuanya itu tuh monokromatik gitu. Itu pada akhirnya membuat aku, ya mungkin karena kerjaan kita juga kan harus ngeliatin kan apa sih yang lagi on trend gitu, brand-brand di luar sana tuh pada ngomongin apa sih gitu. Jadinya tuh sebagai pekerja kreatif, kalau misalnya aku bisa bilang konsultan itu juga adalah pekerja kreatif, of course itu sangat amat dragging sih. Apakah gitu. Karena kamu merasa lebih kayak technicians ya, instead of builder atau creator gitu. Jadi ya teknisi aja, dipanggil untuk kerjain tolong apa deh, yang disuruh iya gitu. tolong deh benerin ini, tolong deh lakuin ini gitu. Tapi ini buat apa, ya udah pokoknya yang penting hits, atau yang penting aku bisa launching tanggal sekian gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua itu juga kayaknya karena aku merasa gak guna jadinya. Bukan gak guna yang as in kayak gak ada fungsinya sama sekali ya. Iya gitu. Karena dan ketika dirasa gak sustain, yang disalahin udah pasti brand. Betul. Atau brand consultant atau brand agency. Seolah-olah pada akhirnya orang-orang jadi punya persepsi bahwa gak ada gunanya jadinya bikin brand ini, atau misalnya kayak kolaborasi sama brand consultant, kolaborasi sama brand agency, creative agency, itu tuh jadinya nggak ada gunanya gitu. Which itu membuat ya gimana ya, mungkin karena aku yakin maksudnya para pekerja industri kreatif gitu, yang designer kah atau dia consultant, strategic planner gitu, pasti mereka adalah orang-orang yang very passionate about defining, terus kayak formulating the right strategy untuk sebuah brand. Tapi ketika udah kita kerjain, ujung-ujungnya ketika itu nggak works, terus yang disalahin itu adalah brand agency, brand consultant, creative agency, digital, semua agency. Sedih banget gitu. Iya, padahal mungkin itu ada 1-2 step yang
yang miss di awal, yang kita sempat diskusikan the why of doing things, and then why the customer need to purchase this product, Iya. what kind of service yang harusnya diberikan, why-nya missing. Jadi ya ujung-ujungnya semuanya jadi less philosophical. Padahal itu terjadi karena ada disconnection from value ya. Cuman karena itu overlook, jadi tentu siapa who's to blame is the technicians. Yes. Tapi aku juga mau share sedikit sih. Memang in the span of 20 years ada di industri brand di Indonesia, memang ada masa-masanya sih ketika visual is everything, logo is everything. Habis itu semua ada masanya di mana template tuh harus sama semua. Pokoknya keseragaman adalah utama. Iya. Adalah kunci. Kunci kesuksesan sebuah brand. Selain daripada logonya terlihat modern, abis itu visual template harus sama. Terus ada lagi masa di mana mungkin udah lelah dengan keseragaman, mulai harus ada relations antara logo tertentu, tapi visual sistemnya atau tampilan brandnya harus bisa cukup fleksibel. Kemudian ada lagi fase di mana itu strategi belum dilihat ya. Iya. Aku belum merasakan sampai dengan titik itu. Oh, strategi itu emang betul yang dibutuhkan oleh klien. We as a brand builder need that strategy. Tapi from client's point of view, aku melihatnya mereka belum melihat itu sesuatu yang penting. Terus mungkin itu fase di mana kamu udah mulai lelah. Ya udah deh gitu ya. Tapi recall nggak? Mulai abis itu transition ke, tapi ini bukan strategi, story-nya apa ya? Itu udah mulai tuh. Story mulai perlu ada. Kemudian mulai lagi ada momen di mana atau fase di mana kita bisa opening their horizons bahwa story itu ada karena you need your purpose. Purpose-nya apa, why-nya apa, mulai ke situ. Dan ketika dari sisi brand touch point itu udah mulai berkembang ke dunia digital, social media dan lain sebagainya. Kalau dulu kan sempat hanya website aja. Iya. Yang penting punya company profile website. Mulai era social media, mulai orang berinteraksi dan ada build engagement di social media, bukan hanya offline event atau offline activations. Mulai aku lihat dari sisi klien itu merasa butuh tone of voice, cara kita bicara tuh harusnya kayak gimana sih. Nah, mulai tuh arahnya ke ini loh, guideline untuk how you communicate. Kalau sekarang puji Tuhan, klien udah mulai banyak yang minta communication guideline dong, supaya aku tahu gimana cara komunikasi, nggak hanya visual aja. It has been 20 years, Grace. Panjang banget gitu. Jadi I see it, emang kita sebagai pelaku industrinya emang harus panjang sabar, sama ya ini kan sesuatu yang bukan ilmu exact dari zaman dulu kan. Jadi educating who we're talking with, even educating ourselves juga, ini tuh bisa diulik dan dikembangkan jadi sampai mana lagi gitu. Itu kayaknya lifelong learning, lifelong evolving. Kalau murid-murid IB itu growth mindset. Ya. Dan ada juga sih sebetulnya, karena kita tadi lagi ngomongin lifelong learning. Ketika semua dunia AI, teknologi dan lain-lain tiba-tiba kayak para pekerja industri kreatif juga kan sebetulnya salah satu yang cukup diserang juga gitu. Kayak dirasa bahwa kita ini akan menjadi beberapa pihak yang
akan kehilangan lah atau nanti akan tergantikan lah dan lain sebagainya. Terus juga sempat dapat banyak pertanyaan kayak gimana tuh kan sekarang semua orang tuh udah digital gitu. Udah bisa bikin logo pakai AI. Branding sekarang gimana gitu. Sedangkan menurutku kayak setelah aku pelajari kan padahal ya branding akan tetap seperti itu aja. Tapi memang hal ataupun tools yang bisa kita gunakan dan kita develop itu tuh jadi berkembang gitu. Betul. Bukan artinya branding itu tuh nanti juga hilang ataupun berubah gitu. Tapi memang akan berkembang seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan pemahaman gitu. Itu yang aku rasa kayak nggak tahu kenapa ya kayak dunia branding ini tuh kayak jadi salah satu sasaran kayak istilahnya mungkin karena orang juga belum sepenuhnya memahami atau belum sepenuhnya percaya kali ya. Jadi that's why we're here with the brand home. Salah satunya untuk ya udah kita diskusi ringan dan even for the viewers to also mencoba memahami atau mungkin bahkan nggak paham dan pengen bertanya gitu kan. Sebetulnya apa sih yang pengen kalian tahu, pengen kalian pelajari gitu. Dan dari sisi kita pun bahkan kalau mendapatkan feedback dari orang-orang yang awam tentang branding, kita pun jadi harus berpikir ulang gitu kan. Gimana ya cara menyampaikan supaya kita bisa menularkan pemahaman kita atau bahkan memperkaya pemahaman kita semua sih. Iya, setuju. Kalau dari kamu sendiri dengan tadi ya, pertama ada sesi capek ketika pemahaman tentang brand itu hanya visual aja dan itu berjalan bertubi-tubi. Titik balik pada saat itu ketika atau I don't know, titik baliknya apakah saat itu juga atau bahkan mungkin baru sekarang, titik balik apa yang akhirnya bikin kamu punya relationship yang berbeda dengan industri branding, and it's the moment where you rebrand your relationship with branding. Kalau titik baliknya kapan? I don't quite remember, tapi memang yang tadi aku mention di awal kayak perjalanan aku menjadi brand consultant seiring berjalannya waktu pada akhirnya mengantarkan aku ke sebuah kesimpulan bahwa memang ternyata di dunia ini gak ada yang benar dan gak ada yang salah, itu tuh applies for everything in life. That's Begitupun di dunia branding. Yeah. Itu sebetulnya konsep yang pada akhirnya membuat aku juga akhirnya rebuilding my relationship with my job as a brand consultant gitu. So you're not pushing your belief into something gitu kan ya? Iya. Karena kayak ya itu tadi akhirnya ternyata seiring berjalannya waktu aku jadi discovering ternyata emang gak salah juga sih kalau seandainya ada brand owners yang ya memang yang dia mau tuju adalah to create a business gitu. Nggak necessarily dia betul-betul mau quote unquote build a brand gitu. Ada juga how this product can sell, branding is one of the tools, so please create something gitu lah ya. Dan ada juga yang memang nggak apa-apa bisnisnya mungkin perlahan tapi pasti, cuma memang mau memperkuat banget dari sisi brand buildingnya gitu. Karena mungkin produknya came out from his or her love of something gitu ya. Jadi ternyata segala perspektif, segala angle dan point of view itu bisa works kok gitu. It's a very good point. Dan aku dari kacamata sebagai brand consultant, ya memang jadi tugas aku untuk menjembatani hal itu gitu. Nggak juga harus memaksa bahwa Pak, tapi brand yang bener itu tuh harus begini loh. Ini dulu, abis itu ini dulu, abis itu ini dulu. Of course it's ideal. Iya. Tapi memahami kondisi orang itu berbeda-beda dan kita yang harus katanya expertise, maka kita yang harus menyesuaikan gimana sih cara bikin prosesnya tuh pas buat dia gitu kan, betul. Dengan hasil yang pas. Karena aku setuju banget dengan what you mentioned, there is no right or wrong, tapi
pasnya tuh di mana sih? Pas untuk bisnisnya, ada lagi yang pas untuk hatinya, ada lagi yang pas untuk momennya. Itu tugas untuk bikin puzzle itu jadi nyatu gitu ya. Betul. Dan menurutku konsep itu pun juga nggak applicable hanya untuk sisi consultancy yang misalnya menstrategikan si strategi brandnya gitu. Tapi menurutku itu juga applies untuk designer, supaya mereka pun juga nggak terlalu, ya maksudnya dari pengalamanku personal, gitu, take it personal gitu, karena mungkin mereka punya idealisme mereka sendiri gitu. Kemudian pasti kan biasanya masing-masing desainer ada rohnya masing-masing kan gitu. Ketika itu nggak terpilih, pasti kan ada rasa gitu, am I failing gitu, am I a good designer, atau seenggaknya tuh gemes deh gitu ke klien. Tapi ya itu sih jadinya emang when it comes to brand building pun juga memang gak ada yang salah dan gak ada yang benar. Dan itu pada akhirnya membuat aku menjadi lebih embrace my job as a brand consultant, dan juga membantu aku juga lebih let go ketika menerima brief, ketika diskusi sama klien gitu. Itu sih kayaknya yang bikin aku jadi mencoba mengadjust relationship. It comes with level of maturity as well ya. Pengalaman, terus menurutku juga maturity not only as a professional consultant, tapi maturity as a person juga kan. Kita masing-masing pasti punya jalan kehidupan yang juga berliku, naik turun. Ya itu semuanya membentuk the way we think in general, the way we think also about the work. Karena empati itu kan perlu banget ada dalam brand building. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Kalau misalkan I haven't seen anyone yang dingin dan bisa membangun sebuah brand yang penuh kehangatan. Pernah nggak sih? Have you ever met someone like that? Dingin tapi kayaknya enggak sih. Pasti ada level of empathy, meskipun mungkin secara stature ada orang-orang tertentu yang gue nggak boleh terlihat a certain way, gue harus punya stature, tapi I'm sure deep down he or she has empathy. Karena kalau enggak, how can you build someone that has meaning if it's not so meaningful tapi it has meaning gitu. Iya, setuju. Yang kedua sebetulnya berarti gue ada empathy. Baru sadar. Dan yang kedua menurut aku kayaknya dengan kita juga, maksudnya kayak we started the brand home gitu, itu di satu sisi juga menjadi salah satu titik balik juga sih kayak karena menurutku the idea of the brand home itu juga membuat aku menyesuaikan juga sama my own expectation as a brand consultant gitu. Oh, kadang-kadang ternyata menjadi brand consultant enggak artinya juga harus mengeluarkan berbagai macam atau 1.000 atau 1.500 brand yang kuat dan powerful di Indonesia gitu. Ternyata kita tuh bisa juga kok membagikan apa yang kita tahu, apa yang kita pahami dari sisi brand strategi melalui cara-cara yang mungkin berbeda gitu. It helps me a lot sih, maksudnya dengan it's part of your healing process dari lelahnya di berkecimpung di industri ini at that one point gitu. Iya, karena aku nggak tahu sih kalau dari sisi kamu, tapi kan kayaknya di The Brand Home ini pun kita juga kayak semacam punya harapan baru lah gitu. Pengen juga berbagi sama mereka yang ada di luar sana gitu, sharing-sharing tentang experience kita, tentang pengalaman kita gitu, dan sama-sama istilahnya mau berjalan bersama, gandengan gitu, sama-sama ada di point of view bahwa ya our cup is half full atau half empty gitu, terserah mau dari sudut pandang yang mana gitu. Tapi kayaknya itu pun juga yang bikin istilahnya mengukuhkan konsep aku bahwa udahlah, emang gak ada yang salah dan gak ada yang benar gitu. Yang ada, yuk kita sama-sama aja gitu, mencari yang pas. Mencari yang pas. Atau
mencari building, creating something yang emang pas. Dan yang pas saat itu bukan berarti kita tentu berharap semuanya itu sustainable ya gitu. Tapi bisa jadi in the next 2-3 years harus ada small adjustment. Iya. In the next 5 years ada lagi adjustment mungkin yang lebih major gitu. Iya. Kalau itu di sisi aku membuat aku semakin percaya bahwa brand is not only being built tapi definitely harus di safeguard. Karena merawat brand itu sama or even it's more crucial dibanding hanya bikin dan ya udah berharap brand itu bisa autopilot berjalan sendiri. Iya. Kalau balik ke pertanyaan awal, pernah nggak aku merasa capek dan lelah? Capek ketika getting sales karena ada target sales. Kalau itu nggak dipungkiri kadang-kadang pernah kayak oke, istirahat dulu bentar, oke, next getting sales lagi yuk gitu. Tapi when udah masuk ke bikin brandnya, start building, start in the process, seingatku aku belum pernah merasa I've had enough gitu. Luar biasa Ibu Amira Sinantia ini. Luar biasa loh. Tapi kan ada momen dimana aku agak step away from brand building. I have other ventures yang harus diliatin juga gitu. Aku baru sadar ternyata oh my god ternyata I love the industry so much itu ketika venture itu udah mulai bisa dilepas, berjalan sendiri, and then we start something. Creating brand for other people again. Di situ aku merasa kayak hidup lagi. Padahal selama ini nggak pernah merasa dead, tapi there's some spark yang I can feel again, and in a way aku gabungkan dengan pemikiran bahwa brand itu nggak hanya untuk di-build tapi juga untuk di-nurture. So exciting. Apa itu maksudnya? Ya ternyata to fall in love again with something that I never thought, passion sih yes ya, tapi I never thought I really love doing it. Tuh some rebranding relationship sih. Wah ternyata ternyata industri ini tuh sebegitu membawa pengaruh ke cara aku berpikir, kehidupanku gitu, dan how I see the world also. Hence brand home ini juga lahir gitu, karena ternyata berkecimpung di dunia branding tuh bukan hanya being a consultant yang terima brief and then we try to work it out, tapi juga I love sharing. So this is part of it. I love having a conversations, although itu conversations yang casual, happy-happy, tapi ada kontennya tentang brand building, brand safeguarding. Ternyata itu memberikan sebuah energi, spark. Dan akhirnya ketika mendapatkan sebuah brief ya referensinya makin luas kaya. aja, makin kaya gitu. Karena aku setuju dengan yang kamu bilang, there's no right or wrong way, tapi we just have to always expand our horizon. So mendapatkan sesuatu yang pas, menemukan sesuatu yang pas tuh bisa lebih cepat, efektif, efisien kan gitu. Nggak harus berlama-lama baru kayak ini nih gitu. Iya sih. Dan memang maksudnya aku bersyukur juga sih, maksudnya dengan adanya brand home ini I still respect orang-orang di luar sana yang mungkin memang punya persepsi yang berbeda gitu ya terhadap brand itu tuh seharusnya seperti apa. I'm totally okay with that gitu. Cuma ada hope yang aku ingin bawa dari the brand home ini, karena kadang-kadang semakin kita quote unquote idealis dan memaksakan sebuah konsep atau idea, semakin pada akhirnya itu memisahkan kita dari orang-orang lain kan. Iya, padahal what we wanna do is connect. Iya. Enrich. Jadi kayak aku berharap justru dengan adanya brand home ini
brand owners ataupun mereka-mereka yang mungkin baru lulus atau mereka baru mau starting creating their own brand, itu merasa kayak ada temennya sih gitu. Kalau ternyata nggak apa-apa ya kalau gue tuh belum tahu, atau ternyata nggak apa-apa ya kalau ternyata bikin brand itu gue bahkan belum tahu nih mau namain itu apa, story-nya seperti apa. Atau di tengah-tengah jalan lost spark. Iya, itu tuh juga ternyata nggak apa-apa ya gitu. Nah, what would be your suggestions for them who lost spark along the way? Karena itu manusiawi banget. Manusiawi. Whether you are a creative worker, a creator, brand owners, di tengah-tengah jalan lost spark tuh, what would be your suggestion for them as our closing sessions? Mungkin sama ketika kita merasa lelah dalam menjalani hidup ini ya. Which is adalah take a pause. Istirahat, kayak rehat aja dulu gitu. Karena aku juga ada kok momen-momen seperti itu. Take a pause dulu, terus coba riset, bukan riset sih, tapi coba lihat-lihat aja di jalan-jalan kayak misalnya ke mall atau misalnya jalan-jalan keluar kota gitu. Karena sesimpel misalnya nggak usah keluar negeri deh gitu. Even kayak dari Jakarta terus kita jalan-jalan, let's say ke Jogja gitu. Pasti ada banyak hal-hal baru sih yang bikin kita tuh jadi apa ya? Kayak ada spark-spark kecil gitu ketika kita discover, oh ternyata di Jogja anak mudanya ke cafe yang kayak gini nih, atau ternyata brand-brand di Jogja tuh kayak gini nih. How they relate emotionally and so forth ya. Terus kayak ternyata memang beda tempat itu tuh pasti beda value, beda behavior. Ternyata kalau untuk daerah seperti ini itu mereka build a brandnya seperti ini gitu. Ternyata kalau di Jakarta itu kayak gini, itu cukup membantu sih. Jadi makanya kenapa aku juga mencoba untuk memaksakan setidaknya adalah gitu, kita coba ambil time off untuk entah itu keluar kota ya, kalau misalnya ada rezeki ke luar negeri gitu, cuma untuk cari inspirasi aja atau bahkan ngopi di kafe lah ngopi ya. di kafe gitu. Itu satu kopi duduk 2 jam gak apa-apa, bengong aja. Bengong ngeliatin orang. Iya, yang ngeliatin orang tuh kadang-kadang it gives some apa ya, pemikiran itu lagi tren, itu apaan sih? Jadi mungkin kalau misalnya kita ke coffee shop nanti terus tiba-tiba ngeliatin orang ada yang bengong gitu, terus kok kayak dia lagi lelah, kayaknya dia adalah pekerja kreatif. So it's basically give yourself permission to take a pause, to rest, karena when you rest is actually kita bisa ngosongin otak kita untuk sesuatu mungkin yang baru, yang bisa bikin refresh gitu ya. Yes, cakep. Exactly. Thank you so much for this episode.